Bab 2371. Baiklah, ayo kita tinggalkan tempat rahasia ini. Ye Yunfei mengangguk. Namun, agak merepotkan bagi kami untuk meninggalkan tempat rahasia ini. Terakhir kali saya mencoba melarikan diri dari dunia rahasia ini, ada seorang guru abadi bumi yang secara pribadi menjaganya. Kekuatan besar Sekte King Xuan pasti akan mengirim orang untuk menjaga pintu masuk dan keluar dari dunia rahasia ini. Mungkin Master Earth Immortal lainnya juga akan membiarkan klon mereka tinggal di sana. Petik 2. Su Qingluo berkata dengan wajah serius. Cobalah dan gunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk meninggalkan dunia rahasia ini. Jawab Ye Yunfei. Oke, saya akan mencobanya sekarang. Petik 2. Su Qingluo mengangguk. Jadi Su Qingluo segera mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa, mengaktifkannya secara langsung, dan mencoba berteleportasi keluar dari dunia rahasia ini. Kartu teleportasi luar angkasa segera mekar dengan cahaya terang dan meledak dengan energi teleportasi yang kuat. Namun, saat kartu teleportasi luar angkasa hendak secara paksa merobek ruang di sebelahnya dan pergi bersama Ye Yunfei dan Su Qingluo, kemampuan perbaikan yang lebih kuat secara langsung hanya memulihkan ruang. Kartu teleportasi luar angkasa tidak punya waktu untuk memindahkan mereka berdua. Wajah Su Qingluo sedikit berubah, dan dia mencoba beberapa kali berturut-turut, tetapi hasilnya sama, tidak dapat berteleportasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami telah menggunakan kartu teleportasi luar angkasa ini untuk berteleportasi di dunia rahasia ini sebelumnya. Mengapa kami tidak bisa berteleportasi keluar dari dunia rahasia ini sekarang? Ye Yunfei berkata dengan ragu. Ini menunjukkan bahwa ruang di kawasan rahasia ini berdiri sendiri, terisolasi dari dunia luar, dan tidak termasuk dalam ruang dan waktu yang sama. Kata lelaki tua itu tiba-tiba. Itu masuk akal. Selain itu, saya juga merasakan bahwa ada banyak batasan khusus rahasia di ruang rahasia ini, yang membatasi hubungan dengan ruang dan waktu luar. Begini, jika ingin berteleportasi langsung dari alam rahasia ini ke dunia luar, kesulitannya setara dengan berteleportasi dari satu ruang dan waktu ke ruang dan waktu lainnya. Tidak peduli seberapa kuat alat teleportasi luar angkasa ini, mustahil untuk melakukannya. Petik 2. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas juga berbicara. Ulat sutra naga bertanduk emas juga sangat ahli dalam energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasa, sehingga ia juga memiliki pemahaman yang relatif mendalam tentang ruang dan waktu. Kalian berdua benar. Tampaknya hampir tidak mungkin bagi kita menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi keluar dari dunia rahasia ini. Saat ini hanya ada satu cara, yaitu membunuh secara langsung. Namun dengan cara ini, mereka akan segera mengetahui bahwa kami berdua telah keluar dari dunia kecil itu. Petik 2. Dahi halus Su Qingluo sedikit berkerut. Dia tidak ingin terlibat dengan selusin Master Earth Immortal terlalu dini. Meskipun dia sekarang telah menembus ke tingkat menengah Earth Immortal, masih sulit untuk mengalahkan kekuatan gabungan dari 12 Earth Immortal. Mungkin ada cara lain, kata lelaki tua itu tiba-tiba. Bajingan, apakah kamu sudah memikirkan caranya? Ye Yunfei bertanya dengan cepat. Tidak mungkin memaksakan, kita bisa mengakalinya. Anda dapat memasuki menara pantom, membiarkan ulat sutra naga bertanduk emas mengambil menara pantom, menempel pada orang tertentu, dan kemudian mencari cara untuk keluar. Petik 2. Kata orang tua itu, metode ini mungkin tidak berhasil. Kemampuan persepsi Earth Immortal sangat kuat, bahkan jika kita memasuki Phantom Tower, Earth Immortal masih bisa merasakan nafas kita. Terutama aura reinkarnasi, saya dan orang-orang di istana reinkarnasi dengan senjata. Ajaib luar angkasa saya semuanya memiliki aura reinkarnasi. Bumi abadi yang menjaga pintu masuk dan keluar alam rahasia pasti akan fokus merasakan nafas reinkarnasi. Petik 2. Su Qingluo menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, mari kita pikirkan solusi yang lebih komprehensif. Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, bertarunglah saja. Petik 2. Kata orang tua itu, apalagi yang bisa dilakukan? Baiklah, mari kita pikirkan bersama-sama. Petik 2. Ye Yunfei mengerutkan kening dan berkata. Beberapa jam kemudian, puluhan orang datang ke pintu masuk dan keluar dunia rahasia, bersiap untuk meninggalkan dunia rahasia. Makhluk apapun yang meninggalkan dunia rahasia ini harus menjalani pemeriksaan identitas yang ketat, jika tidak, ia tidak dapat keluar tanpa izin. Tiba-tiba seorang lelaki tua berjubah biru muncul, menghalangi jalan, dan berteriak dengan suara yang dalam.
Ini adalah keabadian sejati tingkat tinggi. Kami berasal dari alam Tianxi di alam Tianpo. Kami dapat memasuki dunia rahasia ini kapanpun kami mau dan keluar kapanpun kami mau. Sejak kapan kami perlu memeriksa ulasan Anda? Lusinan orang sangat marah, dan seorang pria jangkung dan kuat maju selangkah dan berkata dengan marah. Lusinan orang ini semuanya berotot, berambut panjang, tampak memberontak, dan kepala serta wajah mereka agak mirip kepala singa. Minggir sekarang, kami di dunia Tianxi tidak mudah ditindas. Petik 2. Orang lain di belakang orang kuat itu meraung dan terlihat sangat tidak sabar. Orang kuat ini juga merupakan makhluk abadi sejati tingkat tinggi. Menghancurkan surga. Lelaki tua berjubah biru menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya setelah mendengar kata-kata lelaki kuat itu. Orang tua berjubah biru ini berasal dari King Xuanzong dari dunia utama sebelum memasuki alam rahasia ini. Master Sekte Li dari King Xuanzong pernah mengatakan kepada orang-orang King Xuanzong untuk tidak memprovokasi kekuatan dan orang-orang Tianpoji dan dunia khusus itu sebanyak mungkin. Taruhannya sangat tinggi, bahkan jika Anda tidak ada bandingannya, Anda tetap harus diawasi. 6 Dewa Bumi dari alam Tianpo Anda telah memberi perintah. Bahkan mereka yang berasal dari alam Tianpo harus diperiksa sebelum mereka dapat meninggalkan alam rahasia ini. Petik 2. Saat lelaki tua berjubah biru itu ragu-ragu, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan kemudian seorang biksu gemuk perlahan muncul dari jauh, melepaskan paksaan energi yang menakutkan. Tuan Pribumi, semua orang kaget dan tiba-tiba merasa kagum. Biksu gemuk ini adalah biksu Taisan agama barat. Tentu saja, ini bukan tubuh utama, melainkan tiruan. Tubuh utamanya menjelajahi dan berburu harta karun di alam rahasia. Senior, kami dari alam Tianxi. Penatua Jiang dari klan kami terluka parah. Dia harus segera kembali, memasuki tanah leluhur, dan menggunakan senjata ajaib leluhur klan kami untuk pengobatan. Waktu sangat mendesak, senior. Jika tidak percaya, Anda bisa melihatnya. Petik 2. Orang kuat yang dipimpin oleh Tian Shiji berkata dengan tangan terkepal. Menghadapi Master Earth Immortal, bahkan jika itu hanya tiruan dari Master Earth Immortal, pria kuat ini tidak berani mengabaikannya. Biarkan Penatua Jiang keluar, orang kuat itu berkata dengan suara yang dalam. Setelah selesai berbicara, orang kuat itu mengeluarkan menara besi 7 lantai yang diukir dengan kepala singa, dan memindahkan seorang lelaki tua dari dalam. Orang tua ini tebal dan kuatnya seperti menara besi, namun nafasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat, dan nafasnya seperti halus. Penatua Jiang, berhati-hatilah. 2 pemuda jangkung segera melangkah maju untuk membantu lelaki tua itu. Nafas reinkarnasi. Oleh siapa dia terluka? Petik 2. Biksu Taisan mengecilkan matanya dan menatap lelaki tua itu. Itu adalah tetua dari istana. Reinkarnasi di dunia utama. Kami menemukan sebuah gua kuno di dunia kecil. Gua itu sepertinya adalah gua perbaikan rantai dari seorang guru kuno tertentu, dan masih banyak harta karun yang tersisa di dalamnya. Tepat ketika kami hendak mengumpulkan harta karun, sekelompok orang yang mengaku sebagai istana reinkarnasi tiba-tiba masuk dan ingin bersaing dengan kami untuk mendapatkan harta karun tersebut. Tentu saja kami tidak setuju dan mulai bertengkar dengan mereka. Siapa yang tahu bahwa orang-orang dari istana reinkarnasi itu terlalu kuat, dan kami bukan tandingannya sama sekali. Hampir setengah dari orang-orang kami terbunuh. Penatua Jiang juga terluka parah oleh seorang tetua dari istana reinkarnasi, dan organ dalamnya semuanya rusak. Setelah kami melarikan diri, setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk mengirim beberapa orang untuk segera membawa Penatua Jiang kembali untuk dirawat. Faktanya, kecuali Penatua Jiang, separuh dari kami dilukai oleh orang-orang dari istana reinkarnasi. Petik 2. Orang kuat itu menceritakan kisah cedera Penatua Jiang. Jadi begitu, dengan kekuatanmu, kamu memang bukan tandingan para tetua di istana reinkarnasi. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata orang kuat itu, Biksu Taisan merasakan tubuh Penatua Jiang secara mendetail dan mengangguk perlahan. Biksu Taisan juga merasakan orang lain di alam Tianxi dan menemukan bahwa setengah dari mereka terluka. Saat ini, beberapa sosok muncul di samping Biksu Taisan. Kebanyakan dari mereka adalah avatar dari penguasa abadi bumi. Salah satu lelaki tua berbaju abu-abu adalah tubuh utama. Guru abadi bumi ini melepaskan kekuatan jiwa mereka satu demi satu, dan mulai melihat orang-orang dari dunia Tianxi ini. Tentu saja, yang mereka fokuskan adalah Penatua Jiang. Karena Penatua Jiang ini memiliki nafas reinkarnasi yang kuat di tubuhnya.
Bagaimana menurutmu, bisakah orang-orang ini dibebaskan? Biksu Taisan memandangi guru abadi bumi lainnya dan bertanya, "Jangan khawatir, periksa baik-baik untuk mencegah siapapun dari istana reinkarnasi melarikan diri." Pria tua berpakaian abu-abu itu berkata dengan tenang, "Sekarang, ada wajah besar di kejauhan yang bergerak cepat menuju pintu masuk dan keluar. Jangan main-main dengan wajah ini. Ini adalah perlombaan, asal-usul ras ini sangat aneh, dan kekuatannya sangat menakutkan." Petik 2. Segera, seorang Master Earth Immortal mengirim pesan ke Earth Immortal lainnya. Mendengus, keruntuhan para dewa kuno pada awalnya adalah alam rahasia alam Tianpo kita. Kapan kami, makhluk dari alam pos surgawi, harus melalui pengawasan terhadap kalian makhluk asing saat memasuki dan keluar dari alam rahasia ini? Petik 2. Wajah itu tiba dalam sekejap, dan aura pembusukan langsung menyelimuti ruangan, membuat semua orang merasa sedikit tercekik. Suara aneh seperti desiran angin dingin keluar dari mulut wajah. "Keluar, mereka tidak punya hak untuk mencegatmu." Wajah itu berkata dengan dingin. "Oke, ayo keluar." Setelah mendengar apa yang dikatakan wajah itu, orang kuat di kepala alam Tianxi tidak lagi ragu-ragu, melambaikan tangannya, dan bergegas menuju pintu masuk bersama puluhan orang dari alam Tianxi. Para Master Earth Immortal ragu-ragu sejenak dan akhirnya tidak mengambil tindakan. Karena mereka tidak ingin memprovokasi makhluk-makhluk di dunia. Tianpo Ji adalah dunia yang sangat misterius, sangat aneh, dan sangat menakutkan. Setelah membangkitkan kemarahan makhluk di alam Tianpo, sulit untuk mengatakan apakah makhluk dari dunia utama berhasil meninggalkan alam Tianpo. Dengan cara ini, lusinan orang di dunia Tianxi berhasil keluar dari dunia rahasia dan datang ke dunia luar. Setelah orang-orang dari alam Tianxi keluar dari alam rahasia, mereka segera bergegas menuju ke arah alam Tianxi. Setelah setengah hari, orang-orang di dunia Tianxi tiba-tiba berhenti. Semuanya keluar. Penatua Jiang berkata dengan suara yang dalam. Segera, 3 sosok keluar dari tubuh Penatua Jiang dan berdiri di depan Penatua Jiang. "Ini adalah 3 lelaki tua. Terima kasih, Penatua Jiang, atas bantuan Anda." Salah satu lelaki tua jangkung dan kurus memegang tinjunya dan berkata kepada Penatua Jiang, "Berhenti bicara omong kosong, di mana hal yang kamu janjikan padaku?" Penatua Jiang bertanya. "Penatua Jiang, ini adalah buah leluhur surgawi, totalnya ada 3. Orang tua jangkung dan kurus mengeluarkan 3 buah berwarna merah darah dan menyerahkannya. "Itu memang buah leluhur surgawi." Penatua Jiang melihat ketiga buah berwarna merah darah dan langsung menjadi bersemangat. Karena kali ini orang-orang dari alam Tianxi memasuki reruntuhan para dewa kuno, salah satu tujuan yang sangat penting adalah menemukan buah Tianzu. Tanpa diduga, saya akhirnya mendapatkannya sekarang. "Penatua Jiang, ayo pergi," kata lelaki tua jangkung dan kurus itu. "Ayo pergi, ingat, kita belum mengenal satu sama lain, dan kita belum pernah berinteraksi apapun. Saya tidak ingin makhluk abadi bumi dari dunia utama Anda datang ke dunia Tianxi untuk membuat masalah." Petik 2. Penatua Jiang berkata dengan suara yang dalam, lalu berbalik dan bergegas pergi bersama orang-orang dari alam Tianxi, mencapai langit berbintang di kejauhan dalam sekejap. Orang tua jangkung dan kurus serta 2 orang tua lainnya berbalik dan bergegas menuju pintu masuk dan keluar Tianpo Ji. Setengah hari kemudian, lelaki tua jangkung dan kurus serta 2 lelaki tua lainnya datang ke pintu masuk dan keluar dari langit yang melanggar batas, dan langsung bergegas keluar. "Tuan Istana, kita sudah berada dalam kehampaan kekacauan di 3000 dunia." Segera setelah itu, dalam kehampaan terpencil di 3000 dunia, 3 lelaki tua berhenti pada saat yang sama, dan lelaki tua jangkung dan kurus itu berbisik. Ye Yunfei dan Su Qingluo muncul pada saat bersamaan. "Kami akhirnya berhasil keluar," kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Bab 2372. Untungnya, saya mendapatkan buah leluhur di dunia kecil sebelumnya, dan untungnya kami mendengar apa yang dikatakan orang-orang dari dunia Tianxi ini. Itu sebabnya kami dapat membujuk orang-orang dari dunia Tianxi untuk membantu kami keluar. Petik 2. Su Qingluo juga tersenyum. Juga, untungnya wajah itu muncul tepat waktu. Jika tidak, para penguasa abadi bumi itu tidak akan dengan mudah membiarkan orang-orang dari dunia Tianxi meninggalkan alam rahasia. Kata Ye Yunfei lagi. "Ya," Su Qingluo mengangguk. Setelah meninggalkan reruntuhan para dewa kuno, Su Qingluo menghela nafas lega. Selanjutnya,
selama dia bisa kembali ke markas besar Istana Reinkarnasi, dia tidak perlu mengkhawatirkan makhluk abadi di bumi itu. Istana Reinkarnasi telah diwariskan sejak lama, dan fondasinya sangat mendalam. Selain itu, Su Qingluo dan leluhur reinkarnasi adalah dua penguasa bumi abadi. Bahkan jika kekuatan besar itu bergabung untuk menyerang, Istana Reinkarnasi akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Terlebih lagi, Istana Reinkarnasi juga memiliki sekutu di dunia utama dan sejumlah besar kekuatan di dekatnya. Jadi setelah meninggalkan reruntuhan Dewa Kuno, Su Qingluo merasa jauh lebih santai. Kali ini saya mengalami perubahan mendadak. Untungnya, dia datang membantu saya tepat waktu. Jika tidak, saya mungkin tidak bisa keluar dari reruntuhan Dewa Kuno secara utuh. Mata indah Su Qingluo menatap Ye Yunfei dengan ekspresi bersyukur. Setelah bergaul selama beberapa waktu, tanpa disadari, dia mulai mendapatkan kembali perasaan yang dia miliki dengan Ye Yunfei sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, beban yang ditanggung oleh Ye Yunfei mulai menjadi semakin berat. Siapa pemuda ini? Mengapa Nyonya Istana Su bersamanya? Dan mereka terlihat sangat akrab, seolah-olah mereka sudah saling kenal sejak lama. Petik 2. Ketiga lelaki tua itu berdiri dan menyaksikan Su Qingluo dan Ye Yunfei berbicara, merasa sangat aneh. Ketiga lelaki tua ini semuanya adalah tetua Istana Reinkarnasi. Su Qingluo dan Ye Yunfei telah bersembunyi di menara hantu sebelumnya, sementara ulat sutra naga bertanduk emas bersembunyi di tubuh Penatua Jiang dengan menara hantu. Nafas reinkarnasi yang dipancarkan oleh Su Qingluo dan orang lain di Istana Reinkarnasi ditutupi oleh nafas reinkarnasi di tubuh Penatua Jiang. Penatua Jiang dilukai oleh Su Qingluo secara sukarela. Ketika Su Qingluo melakukannya, dia menyuntikkan sejumlah besar energi reinkarnasi ke dalam tubuhnya, yang mengejutkan seluruh organ internalnya. Tuan Istana Su, sudah waktunya kita kembali. Seorang lelaki tua melangkah maju dan berkata kepada Su Qingluo, Penatua Yu, jangan khawatir, sejak kita keluar dari reruntuhan Dewa Kuno, kita sudah aman. Su Qingluo berkata pada orang tua itu, Qingluo, kamu harus kembali ke dunia utama dulu. Kekuatan besar itu pasti sudah mulai berurusan dengan Istana Reinkarnasi Anda. Terlebih lagi, menurutku karena tiga tetua Istana Reinkarnasi Anda telah mengkhianati Anda, kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan lebih banyak orang yang mengkhianati Anda. Petik 2, kata Ye Yunfei pada Su Qingluo. Anak muda, apa maksudmu dengan itu? Jika Anda tidak yakin, jangan bicara omong kosong. Petik 2, ketiga lelaki tua itu terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Di mata mereka, Ye Yunfei hanyalah seorang kaisar, dan mereka tidak boleh membicarakan masalah di Istana Reinkarnasi. Dia benar, di Istana Reinkarnasi kita, pasti akan ada pengkhianat. Kekuatan besar itu dengan sengaja mencoba menangani Istana Reinkarnasi kita, dan saya khawatir mereka telah menanam sekelompok pengkhianat di Istana Reinkarnasi kita. Kali ini ketika aku kembali, aku harus menyingkirkan para pengkhianat itu terlebih dahulu. Jika pengkhianat tidak dibasmi, Istana Reinkarnasi kita tidak akan pernah damai. Petik 2, mata Su Qingluo menunjukkan niat membunuh yang kuat dan dia berkata dengan dingin. Ketiga tetua semuanya tampak serius setelah mendengar kata-kata Su Qingluo. Mereka memahami bahwa kata-kata Su Qingluo berarti akan ada badai berdarah di dalam Istana Reinkarnasi. Para dewa bumi itu telah mengingat aura jiwa dan tubuhmu. Setelah mereka keluar dari reruntuhan Dewa Kuno, mereka pasti akan segera mengetahui identitas dan asal-muasalmu. Saat itu, semua orang yang berhubungan denganmu di 3000 dunia mungkin sudah akan diburu. Jadi, Anda harus segera memindahkan semua orang yang memiliki hubungan dengan Anda. Ayo lakukan ini, bawa mereka bersamamu dan ikuti kami kembali ke markas besar Istana Reinkarnasi. Istana Reinkarnasi kami melindungi rakyat Anda. Petik 2, Su Qingluo berkata pada Ye Yunfei. Tuan Istana Su, jika kamu membawa kembali 3000 orang dari seluruh dunia, leluhurku mungkin akan keberatan. Ketiga tetua terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Su Qingluo, dan tetua Yu berkata, jika bukan karena dia kali ini, aku mungkin telah dibunuh oleh para master abadi bumi itu. Jika saya mati di reruntuhan para dewa kuno, menurut Anda apakah ada di antara kita di Istana Reinkarnasi yang memiliki kemampuan untuk melarikan diri darinya? Menghitung dengan cara ini, kalian bertiga juga diselamatkan olehnya. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Yu, wajah Su Qingluo menjadi gelap dan dia berbicara dengan dingin.
Tuan Istana Su, apakah pemuda inilah yang menyelamatkanmu di antara reruntuhan para dewa kuno? Tapi kekuatannya, ketiga tetua itu terkejut setelah mendengar kata-kata Su Qingluo. Salah satu tetua tidak bisa tidak bertanya. Mereka bertiga tidak tahu bagaimana Ye Yunfei membantu Su Qingluo melarikan diri. Dalam pikiran mereka, Ye Yunfei hanyalah seorang kaisar, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membantu Su Qingluo menghadapi para master abadi bumi itu? Apakah kamu mempertanyakan kata-kataku? Su Qingluo berkata dengan marah, dan hawa dingin sedingin es langsung muncul. Tuan Istana Su, kami tidak ragu. Ketiga tetua itu terkejut ketika mereka merasakan kemarahan Su Qingluo, dan mereka dengan cepat menundukkan kepala dan berkata, "Oke, cepat kumpulkan semua orang yang berhubungan denganmu di 3000 dunia, lalu ikuti aku kembali ke markas Istana Reinkarnasi." Su Qingluo berkata pada Ye Yunfei. Dia tahu bahwa ketika para penguasa abadi bumi keluar dari reruntuhan para dewa kuno, mereka pasti akan menyelidiki identitas Ye Yunfei. Pada saat itu, semua orang yang ada hubungannya dengan Ye Yunfei akan diburu. Su Qingluo memahami karakter Ye Yunfei dan tahu bahwa dia sangat peduli dengan keselamatan orang-orang itu. Pergi ke markas besar Istana Reinkarnasi. Ye Yunfei sedikit ragu. Meskipun Su Qingluo adalah penguasa Istana Reinkarnasi, ada leluhur dan sejumlah besar pejabat senior di Istana Reinkarnasi. Jika dia memimpin banyak orang untuk mengikuti Su Qingluo ke markas Istana Reinkarnasi, dia mungkin saja dikucilkan. Namun saat ini, tampaknya ini adalah cara terbaik. Sekarang, Wei Hao. Ekspresi Su Qingluo tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah kehampaan yang kacau di kejauhan. "Jangan khawatir, ini kami." Semburan tawa terdengar, lalu dua sosok perlahan muncul dari posisi itu. Salah satu sosok itu mengenakan baju besi dan tampak seperti lelaki tua seperti prajurit biasa, dan yang lainnya adalah seorang biksu tinggi gemuk dengan wajah merah. "Dua senior, itu kamu." Ketika Ye Yunfei melihat dua orang ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan segera pergi untuk menyambut mereka. Melihat Ye Yunfei mengenal kedua orang ini, Su Qingluo langsung santai. Dia tahu bahwa siapapun yang dikenal Ye Yunfei, umumnya tidak akan memiliki masalah. "Haha, bagaimana kalau masuk ke dunia rahasia itu untuk menjelajah dan berburu harta karun? Anda akan mendapatkan panen yang bagus, bukan?" Petik 2. Biksu gendut itu tertawa dan berkata, "Jangan bicara tentang keuntungan. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, sudah cukup bagus untuk bisa keluar dari dunia rahasia itu hidup-hidup." Kata orang tua itu. Kedua orang inilah yang meminta Ye Yunfei pergi ke alam Tianpo dan menjelajahi reruntuhan para dewa kuno. Mereka juga telah memperhatikan gerakan Ye Yunfei, jadi begitu Ye Yunfei kembali ke kehampaan 3000 dunia, mereka merasakan aura Ye Yunfei dan segera bergegas. Sayang, gadis ini sebenarnya adalah peri duniawi. Energi reinkarnasi yang begitu kuat, mungkinkah dia adalah penguasa istana reinkarnasi di dunia utama? Petik 2. Pada saat ini, biksu gendut dan lelaki tua itu memandang Su Qingluo pada saat yang sama, menunjukkan ekspresi terkejut. Bab 2373. "Ya, saya adalah penguasa istana dari Istana Reinkarnasi." Su Qingluo langsung mengakuinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Baik biksu gemuk maupun lelaki tua itu memandang Ye Yunfei, tampak sedikit terkejut. Pemilik Istana Reinkarnasi di dunia utama adalah orang besar, mereka tidak tahu mengapa Ye Yunfei bersama, dan mereka terlihat cukup akrab. Keduanya tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Yunfei dan Su Qingluo sebelumnya. "Senior, masalah antara aku dan Qingluo adalah cerita yang panjang." Ye Yunfei menjelaskan. Qingluo, biksu gendut dan lelaki tua itu sama-sama tercengang. Sepertinya hubungan mereka tidak biasa. Keduanya berkomunikasi secara diam-diam. Mereka sudah mendengar sesuatu dari kata-kata Ye Yunfei. "Oke, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Selanjutnya, ada yang harus Anda lakukan." Petik 2. Orang tua itu tertawa. "Ada yang harus dilakukan. Apa masalahnya?" Petik 2. Ye Yunfei bertanya. Orang tua itu memandang Su Qingluo. "Senior, Qingluo adalah salah satu dari kita." Ye Yunfei mengerti maksud orang tua itu. "Tidak, meskipun dia milikmu, masih ada kekuatan di belakangnya. Saya belum tahu kekuatan di belakangnya akan berada di pihak mana." Petik 2. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. "Senior, dia mungkin tidak dapat membantumu sekarang karena dia dalam bahaya. Dia harus kembali ke Istana Reinkarnasi bersamaku sekarang."
Su Qingluo tidak mengetahui asal-muasal lelaki tua dan biksu gendut di depannya. Dia merasa hal teraman yang harus dilakukan Ye Yunfei sekarang adalah segera mengikutinya kembali ke markas besar Istana Reinkarnasi, sehingga untuk menghindari kejaran para penguasa bumi yang abadi. Dalam bahaya, bagaimana kabarnya? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Su Qingluo, lelaki tua dan biksu gemuk itu terkejut, dan menatap Ye Yunfei. Dua senior, saya memprovokasi banyak master abadi bumi di alam rahasia itu. Ketika master abadi bumi itu keluar, mereka pasti akan mengganggu saya. Terlebih lagi, mereka yang berhubungan denganku di 3000 dunia juga akan terlibat, jadi sekarang aku harus membawa orang-orangku mencari tempat untuk bersembunyi. Petik 2. Kata Ye Yunfei, kamu adalah seorang kaisar, tetapi kamu telah memprovokasi banyak tuan abadi di bumi. Orang tua dan biksu gendut itu sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Itu karena dia menjadi musuh para penguasa abadi bumi itu karena dia membantuku. Petik 2. Su Qingluo berkata di sampingnya. Jadi begitu, ketika lelaki tua dan biksu gendut mendengar ini, mereka tiba-tiba menyadarinya. Dengan cara ini, mereka lebih memahami bahwa hubungan antara Ye Yunfei dan Su Qingluo bukanlah hubungan biasa. Ayo lakukan ini, kami akan menemukan cara untuk melindungi rakyat Anda tidak perlu khawatir. Meskipun gadis ini adalah pemilik Istana Reinkarnasi, sejauh yang saya tahu, Patriark Reinkarnasi adalah orang yang paling berkuasa di Istana Reinkarnasi. Selain Patriark Reinkarnasi, ada 4 tetua di tanah leluhur Istana Reinkarnasi. Ini juga sangat besar. Oleh karena itu, meskipun gadis ini bersedia menerima Anda dan orang-orang Anda, kecil kemungkinan pejabat senior lainnya di Istana Reinkarnasi akan menerimanya. Terlebih lagi, Anda sekarang menjadi milik kami dan tidak perlu mencari perlindungan Istana Reinkarnasi. Petik 2. Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu salah satunya? Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Su Qingluo memandang Ye Yunfei dan bertanya. Ya, Ye Yunfei mengangguk dan langsung mengakuinya. Sejak dia bergabung dengan faksi Illuminati, dia secara alami menjadi anggota faksi Illuminati. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa identitas kedua orang ini? Bagaimana Anda bisa menjadi salah satu dari mereka? Mereka sangat misterius, hanya 2 klon, saya tidak bisa menyimpulkan apa kekuatan mereka sebenarnya. Petik 2. Su Qingluo diam-diam bertanya pada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Qingluo, kamu mulai peduli padaku. Ye Yunfei tersenyum dan menjawab melalui transmisi suara. Jangan bicara omong kosong. Siapa yang peduli padamu lagi? Saya hanya penasaran. Petik 2. Su Qingluo tersipu dan menjawab dengan marah. Qingluo, aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus berjanji padaku untuk tidak memberitahu orang lain, termasuk pejabat senior Istana Reinkarnasimu. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata kepada Su Qingluo melalui transmisi suara. Ye Yunfei bisa merasakan bahwa Su Qingluo perlahan mulai menerimanya lagi, jadi dia tidak akan memperlakukannya sebagai orang luar. Oke, Su Qingluo mengangguk. Mereka adalah orang-orang cerdas. Saya juga pernah bergabung dengan faksi Illuminati, jadi sekarang saya juga menjadi anggota faksi Illuminati. Petik 2. Kata Ye Yunfei, Illuminati, Anda sudah menjadi orang yang cerdas. Petik 2. Su Qingluo tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei. Sebagai pemilik Istana Reinkarnasi, dia tentu pernah mendengar tentang faksi terang dan faksi gelap. Ya, saya telah bergabung dengan Partai Cahaya. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Mengapa kamu ingin bergabung dengan Illuminati? Su Qingluo berpikir sejenak dan bertanya. Untuk melindungi 3000 dunia. Terlebih lagi, aku sudah menaruh dendam terhadap faksi gelap, jadi aku tidak punya pilihan. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Untuk melindungi dunia berukuran 3000. Saya tahu bahwa Anda adalah orang seperti itu. Petik 2. Setelah mendengar jawaban Ye Yunfei, Su Qingluo tertegun untuk waktu yang lama dan menghela nafas pelan. Tapi kamu harus hati-hati. Fraksi gelap sangat kuat, sangat kuat. Kami di Istana Reinkarnasi tidak mau memprovokasi faksi gelap. Su Qingluo menasihati Ye Yunfei. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Ye Yunfei mengangguk. Karena kamu adalah anggota Illuminati, maka kamu tidak membutuhkan perlindunganku. Latar belakang dan kekuatan Sekte Cahaya hanya lebih kuat dari Istana Reinkarnasi kita. Namun, Anda harus ingat bahwa apapun yang terjadi,
Kapanpun, hal terpenting bagi orang-orang adalah mengandalkan diri sendiri. Juga, jika Anda benar-benar menghadapi krisis yang tidak dapat diselesaikan, Anda dapat pergi ke istana reinkarnasi untuk menemukan saya. Petik 2. Su Qingluo memandang Ye Yunfei dengan matanya yang indah dan berkata dengan lembut. Lalu dia mengambil token dan memasukkannya ke telapak tangan Ye Yunfei. Saya kembali. Masih banyak hal di istana reinkarnasi yang menunggu saya untuk kembali dan menanganinya. Petik 2. Su Qingluo berkata pada Ye Yunfei. Dua senior, aku pergi. Su Qingluo memandang lelaki tua dan biksu gendut itu, berbicara, lalu berbalik dan melangkah keluar, langsung menghilang. Sepertinya kekuatan fraksi cerah sangat bagus. Setelah Qingluo mengetahui bahwa saya adalah anggota sisi baiknya, dia tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan saya, jadi dia kembali dengan pikiran tenang. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke tempat Su Qingluo menghilang, dan berpikir sendiri. Wah, aku benar-benar memilikimu, kamu benar-benar mendapatkan pemilik istana reinkarnasi. Saya tidak bisa menerimanya. Petik 2. Setelah Su Qingluo pergi, biksu gendut itu tidak bisa tidak memujinya. Hehe, sepertinya kamu juga pandai berurusan dengan wanita. Petik 2. Orang tua itu juga berkata sambil tersenyum. Senior, Qingluo dan aku sudah saling kenal sejak lama. Ye Yunfei menjelaskan. Oh, bertemu lama sekali. Nah, sepertinya ada cerita di antara kalian berdua. Hanya saja ini masalah pribadi Anda, jadi kami tidak akan menanyakannya. Petik 2. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu berkata, jangan khawatir, saya akan segera mengirimkan orang untuk melindungi semua orang yang berhubungan dengan Anda di 3000 dunia. Jika mereka mau, saya akan membiarkan mereka memasuki dunia kecil khusus untuk hidup dan mengembangkan rantai mereka. Petik 2. Orang tua itu berkata pada Ye Yunfei. Dunia kecil yang istimewa. Ye Yunfei sedikit penasaran. Itu adalah dunia kecil yang dikendalikan oleh faksi cahaya kita. Dunia kecil itu penuh dengan energi dan hukum yang sehat, yang sangat baik untuk budidaya makhluk hidup. Petik 2. Kata orang tua itu. Jadi begitu. Jadi terima kasih, senior. Petik 2. Ye Yunfei sangat gembira. Dengan cara ini, Ye Yunfei tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan. Bab 2374. Jangan khawatir, golongan cahaya kami telah mengalami pertempuran terakhir untuk menghancurkan dunia. Meski kekuatan kami telah rusak, kami masih memiliki kemampuan untuk melindungi rakyat Anda. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Namun, menurutku orang-orang dari benua langit yang mendalam dan alam Changhuang tidak perlu pergi. Karena kedua dunia ini terlalu lemah. Dengan perlindungan perjanjian abadi, orang kuat biasa tidak bisa memasuki dua dunia ini. Pada saat yang sama, kita juga dapat menambahkan beberapa batasan khusus di luar batasan dunia kedua dunia ini, sehingga kita dapat lebih menangkap aura yang kuat. Begitu orang kuat mencoba memasuki dua dunia ini, dia akan segera merasakannya, dan ditangani segera. Dikirim ke protokol kuno abadi. Perjanjian kuno abadi akan merespons untuk menghentikan para pemain kuat itu. Petik 2. Biksu gendut itu berkata tiba-tiba, bolehkah, bagaimana jika seorang Master Earth Immortal mengambil tindakan terhadap alam Changhuang dan benua Tianxuan? Bisakah perjanjian kuno yang abadi membatasi penguasa bumi yang abadi? Petik 2. Ye Yunfei bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, perjanjian abadi dapat menahan tuan dari bumi abadi. Begitu ada penguasa Dewa Bumi yang menyerang alam Changhuang dan benua langit yang mendalam, faksi Dewa Bumi kita yang cerdas tidak akan tinggal diam. Petik 2. Kata biksu gendut itu. Kalau begitu, makhluk dari dua dunia benua langit yang mendalam dan alam Changhuang tidak perlu membiarkan mereka pergi. Gunakan saja perjanjian Siamu untuk melindungi mereka. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan biksu gendut itu, lelaki tua itu memikirkannya dan mengangguk setuju. Perjanjian keabadian kuno sebenarnya bisa berisi tuan-tuan abadi bumi. Ye Yunfei sangat terkejut. Tampaknya kekuatan perjanjian abadi lebih kuat dari yang saya bayangkan. Mari kita langsung ke intinya. Selama ini, aktivitas faksi gelap di 3000 dunia menjadi semakin terbuka. Ia bahkan secara terbuka mendirikan benteng di banyak dunia untuk merebut wilayah dan mengembangkan kekuatan. Sekarang jika Anda masuk ke dunia manapun, Anda mungkin menemukan benteng dari faksi gelap. Pada saat yang sama, di antara 3000 dunia, banyak dunia dan kekuatan telah mengumumkan aliansi mereka dengan faksi gelap.
Tindakan faksi gelap ini menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan semakin dekat dengan kehancuran berikutnya. Petik 2. Biksu gendut itu berkata kepada Ye Yunfei, ada situasi yang lebih buruk lagi, yaitu para penguasa dari faksi gelap juga sudah mulai kembali. Saat ini, penguasa faksi gelap di tingkat keabadian duniawi muncul sesekali, berjalan di antara 3.000 dunia. Petik 2. Orang tua itu melanjutkan, dengan cara ini, faksi gelap telah beroperasi secara terbuka di 3.000 dunia. Ye Yunfei sedikit mengernyit setelah mendengar apa yang dikatakan biksu gendut dan lelaki tua itu. Di masa lalu, orang-orang dari golongan gelap tersembunyi dengan baik dan umumnya tidak akan muncul di 3.000 dunia. Dalam kehidupan terakhirnya, Ye Yunfei memiliki sedikit kesempatan untuk menghadapi faksi gelap. Jadi sekarang faksi gelap tiba-tiba beroperasi secara terbuka di 3.000 dunia, memang ada sesuatu yang salah. Lalu bagaimana dengan sisi positif kita? Ye Yunfei tiba-tiba bertanya. Meskipun Ye Yunfei telah bergabung dengan Sekte Cahaya, sejauh ini, satu-satunya orang yang ditemui Ye Yunfei hanyalah lelaki tua dan biksu gemuk di depannya. Saya tidak kenal satupun anggota Sekte Illuminati lainnya, saya juga tidak tahu di mana mereka berada. Ye Yunfei tiba-tiba menemukan bahwa orang-orang dari golongan terang tampaknya lebih misterius daripada orang-orang dari golongan gelap. Setidaknya sejauh ini, Ye Yunfei telah bertemu banyak orang dari faksi gelap. Dia bahkan membunuh banyak orang dari golongan gelap dengan tangannya sendiri. Kami dari cahaya mulai bangkit kembali. Sekarang faksi gelap sudah mulai mengambil tindakan, kami, faksi terang, tentu saja tidak bisa ketinggalan. Petik 2. Orang tua itu berkata perlahan. Benar-benar, itu hebat. Petik 2. Ye Yunfei sangat gembira. Hanya saja dalam perang yang menghancurkan dunia terakhir, tuan kita dari Sekte Cahaya menderita kerugian besar, dan banyak tuan yang masih belum diketahui keberadaannya. Jika kita ingin melawan faksi gelap, kita harus menemukan sebanyak mungkin master dari faksi terang. Semakin banyak ahli yang kami, faksi cerdas, dapat temukan, semakin besar peluang kami untuk menang. Oleh karena itu, kami, Sekte Cerah, memutuskan untuk mengirim sekelompok orang untuk mencari master Sekte Cerah kami yang hilang berdasarkan berbagai petunjuk. Ye Yunfei, meskipun kamu hanya berada di alam kekaisaran sekarang, kekuatan tempurmu sudah setara dengan Xuanxian, jadi kami memutuskan untuk membiarkanmu berpartisipasi dalam aksi ini. Ini adalah tanda khusus dari fraksi cahaya kami, dengan banyak tanda khusus dari fraksi cahaya kami terukir di atasnya. Setelah anggota fraksi cahaya kami didekati, token ini akan bereaksi. Tentu saja, Anda juga dapat menggunakan token ini untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari faksi ringan kami. Petik 2. Orang tua itu melanjutkan, mengambil sebuah token dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Di masa depan, Anda dapat menggunakan token ini untuk menginterogasi kami kapan saja. Orang tua itu menambahkan, jadi begitu. Ye Yunfei mengambil token itu, menjawab, dan kemudian menyempurnakan tokennya. Ngomong-ngomong, senior, kemana aku harus pergi untuk menemukan para master dari faksi Illuminati kita yang telah menghilang sebelumnya? Ye Yunfei berpikir sejenak dan bertanya, dalam 5 hari, anggota faksi Illuminati kami akan menghubungi Anda. Ketika saatnya tiba, Anda mengikuti perintah. Namun perlu diingat bahwa tindakan ini mungkin sangat berbahaya, karena begitu golongan gelap mengetahuinya, mereka pasti akan mengirimkan orang untuk memburunya. Petik 2. Kata biksu gendut itu. Oke, 2 senior, saya mengerti. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Oke, selama 5 hari tersisa, kamu bisa istirahat yang baik. Juga, luangkan waktu untuk kembali dan menjelaskan kepada orang-orang Anda. Saya sudah mengirim orang untuk menjemput orang-orang Anda. Petik 2. Kata orang tua itu. Kemudian lelaki tua dan biksu gendut itu pergi pada saat yang bersamaan. Ayo kembali ke Suzaku Realm dulu. Ye Yunfei berpikir sejenak, mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa, mengaktifkannya secara langsung, dan berteleportasi kembali ke alam Suzaku. Karena orang tua, saudara perempuan, dan anggota keluarga Ye semuanya berada di alam Suzaku, inilah orang-orang yang paling dipedulikan Ye Yunfei. Su Qingluo tidak mengambil kartu teleportasi luar angkasa karena setelah meninggalkan dunia rahasia, dia tidak lagi membutuhkan kartu teleportasi luar angkasa. Dia mengerti bahwa Ye Yunfei lebih membutuhkan kartu teleportasi luar angkasa daripada dirinya.
Bagaimanapun, sebagai Master Earth Immortal, kecepatan gerakannya jauh lebih kuat daripada Ye Yunfei. Setelah Ye Yunfei kembali ke alam Suzaku, dia segera menemui Raja Suzaku dan pemimpin tertinggi klan Miao dan menjelaskan situasinya. Anda telah memprovokasi sekelompok Master Bumi Abadi, dan mungkinkah itu melibatkan alam Suzaku kita? Setelah mendengar apa yang Ye Yunfei katakan, Raja Suzaku dan orang-orang Miao terkemuka semuanya terkejut. Sekarang makhluk di 3000 dunia besar dan kecil sudah mengetahui bahwa ada negeri dongeng di atas Kaisar Surga, dan masing-masing ada Xuanxian, Dewa Sejati, dan Dewa Bumi. Bahkan kadang-kadang ada Master Bumi Abadi yang berjalan di kehampaan 3000 dunia. Yang kacau balau. Oleh karena itu, semua makhluk di 3000 dunia mengetahui bahwa Earth Immortal adalah orang yang sangat menakutkan dan kuat. Ya, jadi semua makhluk di alam Suzaku harus pergi. Jika tidak, para penguasa abadi bumi itu pasti akan mengirim orang untuk menangani alam Suzaku. Kata Ye Yunfei, kita meninggalkan Suzaku Realm, kemana kita akan pergi? Tanya seorang tetua berkebangsaan Miao. Jangan khawatir, saya sudah mengatur tempatnya. Lingkungan untuk tinggal dan bercocok tanam di sana pasti tidak akan lebih buruk dari Suzaku Realm, hanya akan lebih baik. Kata Ye Yunfei, oke, Ye Yunfei, aku akan mendengarkanmu. Raja Suzaku akhirnya setuju. Kemudian Ye Yunfei kembali ke kota Tianpeng, menemukan orang tuanya, Xiao Fei, dan anggota keluarga Ye, menjelaskan situasinya, dan meminta semua orang untuk mengemas tas mereka dan bersiap meninggalkan Suzaku Realm. Feier, bukankah akan sangat berbahaya jika kamu memprovokasi Tuan Earth Immortal? Saya mendengar bahwa kekuatan Master Abadi Bumi sangat menakutkan. Apa yang harus saya lakukan? Kamu juga, pergilah bersembunyi bersama kami. Petik 2. Miao Ziqiong sangat ketakutan hingga wajahnya berubah ketika dia mendengar bahwa Ye Yunfei telah memprovokasi Guru Abadi Bumi. Bu, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku tidak takut meskipun itu adalah Master Earth Immortal. Saya akan melindungi diri saya sendiri. Petik 2. Kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Saudaraku, kupikir aku akan segera bisa menerobos ke alam Kaisar. Ketika Xiao Fei mengetahui bahwa Ye Yunfei kembali, dia segera keluar dari ruang rahasia dan berkata dengan penuh semangat. Benar, Xiao Fei, tidak butuh waktu lama bagimu untuk menerobos ke alam kekaisaran. Ye Yunfei merasakan aura Xiao Fei dan menemukan bahwa Xiao Fei memang memiliki dasar untuk menerobos ke alam Kaisar, dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Tidak lama kemudian, sekelompok orang asing dengan aura tajam datang ke alam Suzaku. Tanda di tubuh Ye Yunfei langsung bereaksi. Ini adalah tanda dari fraksi cahaya, begitu kamu mendekati anggota fraksi cahaya, kamu akan mendapat reaksi. Orang-orang dari sisi baiknya datang. Jadi Ye Yunfei berteleportasi langsung ke orang-orang dari Sekte Cahaya ini. Kami berasal dari Sekte Cahaya, dan kami diperintahkan untuk menjemput orang-orang dari alam Suzaku dan berangkat ke markas rahasia. Saya sekarang akan mengirimkan lokasi spesifik markas rahasia ke token Anda, dan Anda dapat mengunjungi orang-orang Anda kapan saja di masa depan. Petik 2. Seorang pria parubaya di kepala mengenali identitas Ye Yunfei sekilas, datang langsung menemuinya, dan berbicara. Saya tahu, terima kasih. Saya sudah memberitahu Suzaku King bahwa kita bisa pergi setelah semua orang mengemasi tas mereka. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Melalui reaksi yang dihasilkan oleh token itu, Ye Yunfei telah memastikan bahwa sekelompok orang di depannya adalah anggota sekolah cerah, jadi dia merasa lega untuk menyerahkan orang-orang dari alam Suzaku kepada mereka. Pria parubaya itu mengeluarkan sebuah token dan mengirim pesan ke token di tubuh Ye Yunfei. Saya harus pergi ke dunia lain untuk melihat. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Raja Suzaku, orang tuanya, dan Xiao Fei. Kemudian Ye Yunfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan langsung berteleportasi kembali ke benua Hongmeng. Nah, sekarang Kaisar Realm dapat dengan bebas memasuki benua Hongmeng. Ye Yunfei muncul di udara benua Hongmeng, berdiri sebentar, dan menemukan bahwa hukum besar dunia ini tidak mengecualikannya, dan tidak bisa tidak mengatakannya. Kemudian Ye Yunfei segera mengumpulkan semua orang yang berhubungan dengannya di dunia ini, menjelaskannya, dan akhirnya membujuk semua orang untuk setuju meninggalkan benua Hongmeng dan bersembunyi di tempat yang diatur oleh Ye Yunfei. Kemudian Ye Yunfei berteleportasi ke benua Feixian, mengumpulkan semua orang yang berhubungan dengannya, dan menjelaskan situasinya.
Pada akhirnya, semua orang dibujuk dan setuju untuk meninggalkan benua Phyrexian. Segera setelah itu, sekelompok orang aneh datang ke benua Hongmeng. Semuanya adalah orang-orang cerdas. Orang-orang dari sekte cerah ini meninggalkan benua Hongmeng bersama orang-orang Ye Yunfei. Ye Yunfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan kembali ke penghalang dunia alam Changhuang. "Paman, kamu kembali." Begitu Ye Yunfei berdiri diam, seorang gadis kecil bergegas keluar dari alam Changhuang dan mendatangi Ye Yunfei. Ini adalah asal mula Changhuang. Dia sangat akrab dengan aura tubuh jiwa Ye Yunfei, jadi dia merasakannya segera setelah Ye Yunfei kembali keluar penghalang dunia. "Ya, aku kembali," kata Ye Yunfei sambil tersenyum. "Paman, lihat orang-orang itu, apa yang mereka lakukan." Gadis kecil itu menunjuk ke kejauhan, di mana 4 atau 5 orang kuat sedang mengukir sesuatu di penghalang luar angkasa alam Changhuang. Ye Yunfei melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang-orang ini sedang mengukir tanda misterius. Mereka adalah milik mereka sendiri. Jangan khawatir, mereka ingin melindungi alam Changhuang. Petik 2. Tanda dari faksi terang di tubuh Ye Yunfei mulai bereaksi, jadi Ye Yunfei mengerti bahwa orang-orang itu termasuk dalam faksi terang. "Kamu adalah Ye Yunfei." Pada saat ini, seorang pria parubaya kekar tiba-tiba menyadari Ye Yunfei. "Ya." Ye Yunfei melangkah ke depan pria parubaya itu dan menjawab, "Kami diperintahkan untuk mengukir rune ini." Pria parubaya itu memandang gadis kecil di sebelah Ye Yunfei dan tampak sedikit terkejut. Dia jelas tahu identitas Changhuang. "Aku tahu, terima kasih banyak." Ye Yunfei mengangguk. Kemudian Ye Yunfei menjelaskan situasinya kepada Changhuang Origin. Karena benua langit yang mendalam sebenarnya adalah dunia kecil di dalam alam Changhuang, Ye Yunfei tidak kembali ke benua langit yang mendalam untuk memeriksanya. Dengan kondisi Ye Yunfei saat ini, tubuh utama tidak dapat memasuki benua Tianxuan kecuali klon yang lebih lemah diizinkan masuk. "Oke, selanjutnya, istirahatlah yang baik selama beberapa hari." Ye Yunfei menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk langsung berteleportasi kembali ke alam Suzaku, memasuki ruang rahasia di kota Tianpeng, dan kemudian memasuki Menara Pantom. Cincin luar angkasa ini diberikan oleh Tuan Liu ketika saya meninggalkan desa pegunungan kecil itu. Saya ingin tahu apa isinya. Ye Yunfei mengeluarkan cincin luar angkasa dan menggantungkannya di depannya, menunjukkan ekspresi penuh harap. Sebelum Ye Yunfei dan Su Qingluo meninggalkan desa pegunungan kecil, Liu memberi mereka cincin luar angkasa masing-masing. Belakangan, karena keterbatasan waktu, Ye Yunfei tidak memeriksanya sepanjang waktu. "Sekarang saya akhirnya punya waktu untuk menenangkan diri dan melihat baik-baik." Bab 2375. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakannya, dan dia segera menemukan bahwa level cincin luar angkasa ini sangat tinggi. Ruang internalnya sangat luas, dan dipenuhi dengan berbagai harta karun dalam jumlah yang mencengangkan. Dewa Kristal. Ye Yunfei pertama kali melihat tumpukan batu kristal mirip gunung, setengahnya adalah kristal dewa. Sebenarnya, yang disebut kristal ilahi, nama aslinya adalah kristal abadi. Ye Yunfei melihat tumpukan batu kristal yang mekar dengan energi yang menakjubkan, dan berkata sambil tersenyum. Dulu, Ye Yunfei selalu menyebut spar jenis ini sebagai God Crystal, namun kini Ye Yunfei sudah mengetahui bahwa nama asli dari level kristal ini adalah Immortal Crystal. Tentu saja, di 3000 dunia, tidak hanya Ye Yunfei, tetapi sebagian besar makhluk di masa lalu juga akan menyebutnya salah. Dulu, di 3000 dunia, semua orang selalu mengira bahwa tingkatan kristal energi dari rendah ke tinggi adalah kristal spiritual, kristal hukum, kristal chaos, kristal asal, dan kristal ilahi. Tapi sekarang, seiring semakin banyaknya penguasa negeri dongeng yang berjalan di antara 3000 dunia, semua orang mulai mengetahui bahwa apa yang disebut kristal ilahi sebenarnya adalah kristal peri. Selain itu, kristal peri juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kristal abadi dibagi menjadi beberapa level dan kategori. Menurut tingkatannya, ada 4 tingkatan kristal peri, yaitu tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat ekstrim. Jika dibagi berdasarkan kategori, maka dibagi berdasarkan jenis energi yang dikandungnya, seperti kristal peri waktu, kristal peri luar angkasa, DL. Semua jenis kristal peri di cincin luar angkasa bertumpuk seperti gunung, tanpa terlihat sekilas ujungnya.
Terlalu banyak kristal abadi. Itu membuatku kaya. Ini adalah kristal abadi waktu, ini adalah kristal abadi luar angkasa, ini adalah kristal abadi ilusi Dao. Ye Yunfei mulai menghitung kristal peri di cincin luar angkasa. Kristal peri ini mengandung energi jiwa dalam jumlah besar. Mungkinkah itu kristal jiwa tingkat peri? Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan kristal peri kuning muda. Benar. Begitu banyak kristal jiwa tingkat peri pasti akan meningkatkan kekuatan jiwaku dengan selisih yang besar. Ye Yunfei berkata dengan penuh semangat. Setelah menghitung kristal abadi, Ye Yunfei mulai menghitung ramuan di cincin luar angkasa. Semuanya obat mujarab. Obat mujarab dapat dibagi menjadi 9 tingkatan, dari rendah ke tinggi, dari kelas 1 hingga kelas 9. Ramuan yang terkandung dalam cincin luar angkasa ini berkisar dari kelas 1 hingga kelas 8. Paling banyak dari kelas 1 sampai kelas 4, bertumpuk sampai pegunungan. Dari obat mujarab kelas 5 hingga kelas 8, jumlahnya relatif kecil. Hanya ada 50 ramuan kelas 5. Hanya ada 10 ramuan kelas 6. Hanya ada 5 ramuan kelas 7. Obat mujarab kelas 8, hanya 1. Obat mujarab kelas 9, tidak satu pun. Ya, begitu banyak ramuan yang bisa membantuku memperbaiki rantaiku untuk waktu yang lama. Melihat begitu banyak pil, suasana hati Ye Yunfei sangat baik. Meskipun Ye Yunfei pandai memurnikan ramuan, sejauh ini, ramuan tingkat tertinggi yang bisa disempurnakan Ye Yunfei hanyalah Kaisar Dan. Belum ada kemampuan untuk memurnikan ramuan itu. Sepertinya sudah waktunya bagiku untuk meningkatkan keterampilan alkimiaku. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Ada juga banyak senjata ajaib. Ye Yunfei mulai menghitung senjata ajaib di atas ring lagi. Semuanya adalah senjata ajaib tingkat peri. Ye Yunfei menghitung satu demi satu senjata ajaib dan menemukan bahwa semuanya adalah senjata sihir tingkat peri. Pembagian tingkat senjata sihir tingkat keabadian. Konsisten dengan alam makhluk hidup, yaitu senjata sihir tingkat misterius, senjata sihir tingkat keabadian sejati, dan senjata sihir tingkat keabadian bumi. Setidaknya ada ribuan senjata ajaib di cincin luar angkasa ini, pada level keabadian misterius dan keabadian sejati. Ada lusinan senjata ajaib abadi di bumi. Ada juga 5 senjata ajaib yang jelas lebih tinggi levelnya daripada senjata sihir tingkat abadi bumi. Mungkin itu adalah senjata ajaib abadi emas. 5 senjata ajaib abadi emas. Ye Yunfei sangat terkejut hingga tubuhnya sedikit gemetar. Ye Yunfei memperkirakan bahwa mengeluarkan senjata ajaib Earth Immortal akan menarik banyak makhluk untuk merebutnya dengan gila-gilaan. Jika itu adalah senjata ajaib abadi emas, saya khawatir Tuan Abadi Duniawi itu juga akan menjadi gila. Selain kristal, ramuan, dan senjata ajaib, ada banyak harta surgawi dan duniawi lainnya, dan semuanya tampaknya memiliki tingkat keabadian. Setelah menghitung senjata ajaib, Ye Yunfei mulai menghitung harta lainnya di ring luar angkasa. Setiap bagian dari materi surgawi dan harta duniawi yang memancarkan roh peri yang kuat membuat Ye Yunfei terpesona dan membuatnya tersenyum lebar. Lupakan saja, saya tidak tahu apa fungsi materi surgawi dan harta duniawi ini saat ini. Saya akan mempelajarinya perlahan ketika saya punya waktu. Untuk sesaat, Ye Yunfei bahkan tidak tahu apa peran harta karun tingkat keabadian ini. Apa ini? 9 patung batu yang identik. Petik 2. Ye Yunfei tiba-tiba melihat 9 patung batu memancarkan aura misterius dan sedikit penasaran. Setelah saya selesai membersihkan isi cincin itu, saya akan mempelajari 9 patung batu ini. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Ada juga 2 teknik rahasia. Itu seharusnya menjadi seni bela diri tingkat peri. Petik 2. Ye Yunfei sedikit bersemangat saat melihat 2 slip giok seni bela diri di dalam ring luar angkasa. Ye Yunfei mengeluarkan 2 batu giok seni bela diri dan mulai merasakannya. Benar saja, keduanya adalah seni bela diri yang abadi. Salah satunya adalah teknik telapak tangan, yang disebut 18 telapak tangan Tata Gata Agung. Metode lainnya adalah metode tubuh, yang disebut metode kekecewaan ruang dan waktu. Ye Yunfei membaca pengenalan kedua latihan ini secara mendetail, dan terkejut saat mengetahui bahwa kedua latihan ini dapat digunakan untuk mengembangkan rantai dari Xuanxian ke Tianxian. Dengan kata lain, jika Anda mencapai level abadi, Anda bisa mengeluarkan kekuatan terkuat dari kedua teknik ini. Tuan Liu secara khusus menghadiahkan kedua teknik ini kepada saya. Dia pasti mengira teknik itu lebih cocok untuk saya dan pasti sangat kuat. Baiklah,
selanjutnya saya harus meluangkan waktu untuk melatih kedua keterampilan bela diri ini. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Spar, ramuan, senjata ajaib, material surgawi dan harta duniawi, rahasia teknik. Nilai hadiah yang diberikan Tuan Liu kepada saya sungguh luar biasa, bahkan terlalu besar untuk dihitung. Petik 2. Setelah menghitung harta karun di cincin luar angkasa, Ye Yunfei sangat berterima kasih. Saat itu, Tuan Liu telah menjelaskan bahwa jika Ye Yunfei dan Su Qingluo setuju untuk mengunjungi rumahnya, dia akan memberi mereka hadiah. Tak disangka, nilai hadiahnya akan sangat luar biasa. Saya menjadi kaya dalam semalam, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Juga, aku mendapat 2 harta karun di aula leluhur itu. Manik-manik pemurnian hati dan pedang panjang. Petik 2. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan manik hitam dan pedang panjang muncul, melayang di depannya. Perbaiki manik pemurnian hati terlebih dahulu. Ye Yunfei melepaskan energi jiwanya, menyentuh manik hitam, dan mulai memurnikannya. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei berhasil menyempurnakan manik pemurnian hati ini. Kemudian, informasi tentang manik pemurnian hati ini mulai muncul di lautan jiwa Ye Yunfei. Manik pemurnian hati adalah senjata ajaib langka yang khusus digunakan untuk mengembangkan energi pikiran. Saat memperbaiki rantai, selama Anda mentransfer energi mental Anda ke dalam manik ini, itu akan langsung tertelan, dan kemudian kesadaran Anda akan jatuh ke dunia mental yang dibangun dari energi mental, dan Anda akan menerima dunia ini. Segala macam hal yang mengerikan pelatihan di tengah, melalui pelatihan ini untuk meningkatkan energi mental. Pada saat yang sama, manik yang memurnikan hati ini juga mencatat latihan tentang energi pikiran, sutra hati tanpa batas. Mulai sekarang, kita harus meluangkan waktu untuk melatih energi mental. Berusaha keras untuk meningkatkan tingkat energi mental saya. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan penuh semangat. Bersambung.